Tadi saya dengar laporan banyak dan semua saudara tepuk tangan terus kan, karena memang banyak kemajuan. Sehingga nomor satu stunting dari sekian 19% turun jadi 7,7%. Ini kan luar biasa. Jauh sudah di bawah target nasional. Target nasional tadi berapa? 20%. Nah, target nasional. Tapi kita sudah 7,7. Nggak tahu seluruhnya balik. Tapi hasil evaluasi tadi ada juga tuh dari BPKP. Itu tolong diperhatikan tuh, slide terakhir itu, hampir terakhir. Hasil evaluasi. Belum ini, itu udah kelungkung. Artinya belum sempurna. Ya, tolong disempurnakan. Ya, saya ingin cita-cita saya Bali itu stunting itu paling 1-2% saja. Karena di Pulau Dewata ada orang stunting terlalu kan itu malu kita. Masa di Pulaunya para dewa ada orang stunting? Ya, terlalu itu. Harusnya 1% atau 2% saja. Ya memang sakit lah. Cuma saya tanya tadi sama beliau. Sekarang dana desa dipakai lagi untuk stunting, berapa persen? Berapa persen dana desa? Tidak ada persentase. Karena ini juga dari keberatan kita di DPD pakai persentase itu seperti BRT. Kabupaten Bandung mau nyalurkan BRT sekian persen, setengah mati dia. Tidak ada sasarannya. Jadi tidak boleh sama, harus asimetris. Ada daerah-daerah yang tidak ada lagi orang yang harus dikasih BLT. Jadi diberi kebebasan sebenarnya kepada para kepala desa untuk mengelola dana desa itu dengan sebaik-baiknya, asal jangan dikorupsi. 2023 saya cek cari data. Berapa dana APBN yang dianggarkan untuk penanggulangan stunting? Saya rapat dengan para dirjen dari Kementerian Keuangan, kemudian bidang saya di Komisi 4 itu APBN. Jadi saya membawa suara saudara-saudara ke pusat, kalau pusatnya nggak fair. Sekarang anggaran transfer ke daerah itu hanya 800 triliun dari 3.600 triliun APBN. Terus yang 3.000 sekian kemana? Pakai apa? Nah, ini kan perlu saya bertanya. Kebetulan kita pasti akan ada rapat dengan pendapat, rapat kerja dengan para menteri yang berkaitan. Jadi tugas DPD memang sih tidak harus bisa bawa hibah, nggak bisa. Tapi kita punya suara ke kementerian terutama dan lembaga. Kalau kebijaksanaan itu nggak fair. Sekarang contohnya ini lolos nih undang-undang. Sekarang undang-undang dulu ada namanya undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekarang berubah namanya, direvisi menjadi undang-undang hubungan keuangan pusat daerah. Kalau perimbangan kita masih bisa, ini berimbang apa enggak kan begitu. Tapi kalau hubungan kan jawabannya baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Gimana hubungannya? Nah, itu saya protes terus itu. Protes terus. Ya. Jadi untuk Bali, kalau sampai stunting itu tinggi, ada yang salah dengan manajemen kepemimpinan. Mulai dari gubernur sampai kepada kepala desa, ada yang salah. Makanya saya tanya, dari anggaran stunting dana desa itu berapa duit untuk beli susu?
Tadi maaf, yang disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN, beliau kata tambah, soalnya kan misalnya kan pengawasan nih. Jadi 8 atau 6 program strategis tadi. 8 Pak ya. Rencana, 7 rencana strategis itu. Ya, tapi coba baca ini lagi. Nggak ada itu untuk berapa beli susu. Iya kan? Bikin, nyari data. Makanya kata Pak Presiden pidatonya itu begitu, dari 10 miliar dana untuk stunting, 8 miliar lebih untuk rapat dinas, ya kan? Berapa untuk beli susu? Paling 10 miliar, paling 21 miliar, 2 miliar. Ini problem. Saya kan persoalkan, kenapa dana desa dipakai lagi untuk stunting? Padahal dana untuk stunting itu ada APBN triliun. Kemarin kata beliau kan lintas sektor, jadi ya pantas habis dibagi-bagi dengan sektor-sektor itu. Habis. Nanti kita cek Pak posisinya itu. BKKBN dapat berapa? PUPR ya dapat. Mau ngapain urusan stunting PUPR? Buat jalan. Prosedur kriteria. Jadi kalau kerja, ada kerjaan apa, ingat normanya ada atau tidak. Payung hukumnya jelas enggak. Yang kedua, standarnya perhatikan sesuai nggak dengan standar. Yang ketiga, prosedur, jangan dilewatin, jangan diloncatin. Celaka saudara kalau tempat meloncatin prosedur dan kriteria. Selesainya pekerjaan ini ada kriteria apa? Ukurannya apa? Ada. Supaya kerjaan BPKP lebih ringan. Beliau kalau tadi yang belum itu artinya belum sesuai dengan norma standar prosedur kriteria. Artinya tolong sesuaikan. Pasti nanti tidak ada lagi kata belumnya itu, diberganti dengan kata sudah. Sempurna lagi. Nah, perjuangan inilah kunci-kunci untuk menghasilkan uang. Potensi dan masalah saya udah pegang semua. Sehingga ketemu tinggal connect aja nih dengan gubernur. Saya juga bicara dengan kementerian, Pak Mangku, Pak Dirjen, Pak Menteri, kalau saya bukan jadi bupati, kalau DPRD provinsi bisa nggak saya? Dengan senang hati Pak Nyoman. Karena tugas DPRD provinsi itu juga harus bisa langsung ke pemerintah pusat. Nah, sehingga potensi. Saya menyebut bahwa Kelungkung ini mempunyai titik ungkit, yaitu Nusa Penida. Tapi sekarang titik ungkit itu dengan dibangunnya PKB itu menjadi 2. Jadi punya 2 di Nusa Penida dan di Kelungkung Daratan ada PKB ya, Pusat Kebudayaan Bali. Tapi saya Nusa Penida ini dari tahun awal saya menjabat, saya menyebut itu sebagai titik ungkit. Apa itu titik ungkit? Bahwa pembangunan yang akan pembangunan kalau dikasih duit jadi duit, Pak. Kenapa saya sebut begitu? Karena di sana itu potensinya luar biasa. Di awal saya menjabat, janji saya satu, saya mengatakan bahwa saya akan bangun Nusa Penida, tapi saya katakan saya akan pulangkan warga Nusa Penida. Dan ternyata setelah setelah saya bekerja dengan membangun jalan tahun 2015, promosi besar-besaran, dan tentunya kolaborasi dengan masyarakat dan wisatawan yang datang ke sana, ternyata Nusa Penida seperti sekarang. Nah, pendapatan yang dari Nusa Penida dulu cuma 3 miliar, sekarang sudah 66 miliar mulai tahun 2022 kemarin, setelah 2019 kan. Saya bilang tadi, Nusa Penida itu atau Kelungkung ini bisa mencapai PAD 1 triliun. Dari mana datangnya? Kita udah petakan, Pak. Kita udah diuji petik kemarin. Wisatawan yang datang ke Nusa Penida di destinasi yang paling ramai itu Kelingking. Di kemarin ya, belum high season ya, itu masih low season. Itu 5.000 per hari, Pak. Nah, kalau nanti kita tata destinasi kita dengan baik, sehingga tamu itu betah di sana berlama-lama, nyaman, aman. Itu dengan konsep one gate one destination, kalau kita punya 10, saya hitung-hitungan cuma 5 aja kan, 5 aja destinasi, tapi tamu lama-lama, Pak, di
misalnya di Bukit Teletabis 27 hektar itu dibikin, wah itu keren. Nah sehingga tamu itu akan lama, akan keliling di satu destinasi lama kan. Mereka tuh bayar 25.000 per satu destinasi, tidak ada masalah karena mereka tahu mendapatkan destinasi yang bagus. Bayangkan kalau 5 destinasi saja kali 5 destinasi ya dengan tamu 5.000 per hari, itu sudah menghasilkan 225 miliar per tahun. Kan? Target 1 triliun tuh 1 triliun pajak hotel dan restoran. Sekarang aja 309 kan. Jadi totalnya rumah sakit aja 209 kok. Sebentar lagi rumah sakit Bima Santi ya penghasilannya juga lumayan tinggi karena kita sudah naik kelas kan. Nah, jadi saya katakan itu minimal 1 triliun. di tahun berapa, Pak? Mungkin saya sampaikan 3-5 tahun ke depan asal ya asal duit 2 triliun yang kita usulkan kemarin ke pusat itu terrealisasi, mungkin tidak perlu nunggu waktu lama karena tamu itu pasti kan lama. Kalau udah lama mereka nginap, kalau nginap pajak hotel restoran pasti naik, tenaga kerja bahkan dibutuhkan banyak. Nah, itu hitungan saya kemarin. 2T itu untuk pembangunan apa aja? Pembangunan One Gate One Destination, pelebaran jalan, dan juga termasuk daya jalan lingkar. Nah, ini kan kita bau dengan sarana prasarana yang apa adanya, yang dihalusin. Ya, air baru sekarang kita akan optimalkan. Nah, jadi kalau itu sudah terwujud, saya berani suruh catatlah omongan saya. Nusa Penida Kelungkung ini bisa akan PAD 1 triliun. Nah, dengan jumlah penduduk 217.000, luas geografis 315 km persegi, PAD 1 triliun, dengan APBD kita sekarang 1,2 triliun, maka Kabupaten Kelungkung ini bisa termasuk kabupaten yang mandiri, di mana lebih dari 50% APBD-nya itu bersumber dari PAD. Usulan buat